kita ketemu lagi tentunya Insertizen di iTalk dan dengan para narasumber bintang tamu yang sangat spesial. Hari ini kita kedatangan tamu Mas Farhad. Apa kabar Mas? Ya, baik Mas. Ini saya bertahun-tahun ada di Insert, tapi baru hari ini, baru kali ini ngobrol-ngobrol sama Mas Farhad ya. Iya, baru kali Mas ini. Farhad ini lebih ganteng aslinya loh. Ada. Kebetulan aslinya ada 5, palsunya cuma 1. Kalau orang kan palsunya 5, aslinya 1. Kalau saya asli ada 5 gitu. Aslinya ada 5 ya. Pantesan nih Mbak Nia dulu kelepek-kelepek nih kayaknya sama Mas Farhad ya. Amin. Mas, Ya. sekarang ini kan lagi sibuk nih, Mas bikin atau menjalankan sebuah partai sekarang ini. Udah sampai mana sih Mas? Dan apa latar belakang Mas Farhad ini? Mas Farhad kan sebagai seorang pengacara jadwal sudah sibuk, klien sudah banyak, penghasilan sudah cukup ya kan. Kalau masalah keuangan saya yakin lah Mas Farhad ini sudah lebih dari berkecukupan. Iya. Ya kan? Mas Farhad berarti partai nanti akan berlaga di tahun 2024. Sekaligus Mas Farhad juga akan maju sebagai Calon presiden. presiden. Iya, nanti kita lihat kalau memang kursi itu kita penuh dan ada partai yang diajak bergabung, ya apakah jadi calon presiden atau wakil presiden, tapi yang jelas deklarasi salah satu calon presiden dari Partai Pandai adalah saya. Oke, Mas, ini let's say atau kita katakan Mas Farhad menjadi presiden tahun 2024. Ada Bu Elsa, ada Mbak Nia, ada Barbie. Ini akan diberikan kursi kementerian. Kira-kira akan dimasukkan menjadi menteri apa 3 orang ini, Mas? Ya kalau Bu Nia dulu dari Mbak Nia. Jadi Ibu menteri Nia? apa? Ya. Ibu Nia mungkin dia nggak mau jadi menteri. Oh, enggak. Mungkin jadi anggota DPR RI aja. Atau jadi ibu kepala negara Bisa. mungkin lagi nggak, Mas? Ya kalau Nia bagus bahasa bisa jadi duta besar bisa. Oh, jadi mendamping presiden? Kalau jadi kepala negara, Ibu dia kepala negara? ya udah bercerai. Jadi nggak mungkin balik lagi, Mas. Dia akan menyesal aja. Kenapa? Kalau saya udah jadi presiden, kenapa bercerai dengan saya? Oke, Pak Elsa Sarif jadi Iya. menteri apa kalau misalnya berkesempatan Kalau Ibu diberikan? Elsa Sarif itu kemungkinan jadi, kalau nggak menteri hukum dan perundang-undangan bisa menteri sekretaris negara. Oke, baik. Mas lagi, kalau dari hiburan Mas Dokter lagi... Louisnya nanti jadi menteri dokter- kesehatan. Oh, Dr. Louis dari Menteri Ya, Kesehatan. karena dia polemik kan masalah PCR. Betul. Bang Ipul kan juga masuk nih. Bang Saiful Jamil, ya Bang Saiful Jamil kita tinjau lagi dari putusan kan ada kasus korupsi ya Betul. kemarin. Kemungkinan dia nggak boleh berpolitik 5 tahun sebelum itu. Tapi tidak dilarang untuk jadi pengurus. Ya. Tapi untuk dipilih secara politik, dipilih atau memilih itu nggak boleh. Oke. Ada nggak Mas Farhad sosok selebriti atau public figure yang sekarang ini lagi mau dipinang sama Mas Farhad untuk masuk? Ya saya Dan udah kenapa? komunikasi sama Andre Taulani. Andre Taulani mau Mas Andre? Jadi besar. Kalau Andre saya sampaikan nama partai saya, Partai Pandai itu sama dengan nama dia, inisial nama dia, Pandai, Partai Andre Taulani. Pas gitu ya namanya, dicocok-cocokin Mas ya, Andri cocologi. kan namanya Mas Partai. Oh, saya Adri, jadi Partai Adri Indonesia. Indonesia. Oke. Jadi Mas Andre sekarang sedang dijajaki oleh Mas Kemudian Farhad. tokoh-tokoh yang viral mungkin Raffi Ahmad. Oh, Raffi Ahmad. Kemudian Udah ada pembicaraan ke sana? belum, tapi saya rasa mereka tahu lah gitu. Kalau mereka memang mau perubahan, walaupun partai kita nggak bayar mereka, ya mereka harusnya ikut partai kita ya. Iya. Apalagi julukan partai artis dan selebritis, saya rasa siapa lagi yang membantu kita kalau bukan selebritis artis. Soalnya nanti kalau kita jadi, kita bisa membantu mereka juga. Kan kira-kira gitu. Nah, ini saya mau nanyain Mas, banyak pengacara yang memang banyak menghandle para selebriti atau public figure. Ya. Ini kalau dari sudut pandang pengacara, apa sih keuntungannya terlibat dalam kasus-kasus yang melibatkan para selebriti atau public figure? Kalau iklan promosi publikasi itu sangat mahal. Kalau kita mau masuk koran aja itu kan untuk satu lembar itu bisa habis puluhan juta. Nah, tapi ketika kita disoroti menangani kasus selebritis itu iklan sangat murah. Ya. Kasus sepahit atau seburuk apapun tetap aja komunikasi publiknya itu bagus. Jadi ada Itu promosi gitu. promosinya. Ya, kan namanya orang lama-lama dikenal, oh pengacaranya ini gitu. Itu biasanya dikasih bayarannya ada Mas? Selama ini saya nggak pernah dapat bayaran. Belum Dari ada public artis figure itu nggak pernah ada Saya ya? hanya bantu aja gitu. Terutama yang gak enak aja kan kalau membela mereka, banyak pengacara yang gabung dikasih kesempatan sudah cukup bagus gitu. Ya. Ya saya tertawa kalau ada pengacara yang Jadi sah-sah aja ya Mas ya? Iya, kalau memang belum cukup mapan secara keuangan ya jangan berani-berani membela artis.
Tapi kalau sudah punya uang ya, kalaupun misalnya nggak ada uang, pura-pura aja ada duit. Terus itu yang penting masuk TV ya, betul nggak? Gitu, Iya, gratis benar-benar gitu. gratis. Oke Mas, kita beralih lagi nih. Sekarang ke aktivitas Mas berarti dengan Mbak Nia ini kembali agak intens ya Mas? Karena satu ada Ya, di partai, hampir mau tiap tidak hari kami berkomunikasi. hampir setiap hari berkomunikasi, satu menyangkut masalah partai, satu lagi nih Mas yang sedang hangat diperbincangkan masalah OI. putrinya Olivia Natania. Mas boleh diberitahu nggak kepada Insertizen kasusnya yang OI curhatkan ke Mas Farhad itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau curhat kasus OI, dia bimbel 25 juta. Tapi masalah pemalsuan surat-surat dan sertifikat pegawai negeri bukan urusan dia gitu. Tapi pada kenyataannya mereka yang buat, kira-kira gitu. Jadi artinya ini hanya judulnya bimbel. Iya, saya Jadi hanya bukan memasukkan orang ke Kalau dalam. versi dia, bimbel untuk tes pegawai negeri. Kan ada bimbingan belajar tes psikotes, bimbingan belajar tes akabri, tes apa bimbel itu ada. Tapi mereka hanya mengarahkan kemungkinan contoh soal fisiknya begini, begini, begini gitu. Kalau bimbel berarti ada kelas-kelasnya dong Mas? Ada kelas-kelasnya itu yang dibuat, cuman mereka lupa cara mereka merekrut orang itu menjanjikan untuk jadi. Makanya saya bilang bahwa orang-orang yang bayar 25 juta kegeeran jadi pegawai negeri ini adalah perusak-perusak Indonesia. Giliran ditipu, malah mereka marah dan merasa dirusakin. Padahal niat mereka awal sudah kotor. Iya. Nah, oleh karena itu makanya saya sarankan sebaiknya ya baik yang melakukan pekerjaan itu maupun orang yang mau membayar itu apalagi didukung oleh seorang guru yang masih PNS. Kok bisa mengumpulin ratusan orang dan mengumpulin uang miliaran gitu. Iya, iya, iya. Harusnya dia melaporkan saat itu. Ini giliran sudah dia nikmati hasilnya mereka berbagi, tiba-tiba mereka Tidak masuk, melaporkan. Ya, tiba-tiba melaporkan. melaporkan. Mas tapi kan Mas tidak sekonyong-konyong mendapatkan tahu bahwa OI ini menjalankan bimbel ini. Apakah sebelumnya Mas tahu? Sebelum ini terkuak? Sebelumnya saya tanya, memang dia ada beli mobil, beli rumah apa semua itu ya. Saya tanya, ini kerjanya apa? Katanya sembako gitu. Terakhir belakangan, ya kan pesta pernikahan kan besar, berarti kan makmur gitu. Ekonomi udah bagus, mobil bagus. Belakangan terjadi katanya ada dicari orang, hanya masalah bimbingan belajar gitu. Di situ saya lihat lama-lama sudah ketemu, oh ternyata ada orang yang ngerjain dia, tapi ternyata yang jadi korban adalah gurunya anak saya. Angga punya guru, wali kelasnya Angga yang disuruh ngajar itu dia dijemput semua sama polisi, semua ditangkap. Angga sendiri tidak menginformasikan mengenai gurunya Kita nggak ada itu? yang tahu, karena ini kan masa pandemi ini guru kan nggak ada ngajar. Salah satu cara untuk Oh jadi tidak ada yang mengonfirmasi ke Mas Farhad meskipun nggak ada. orang Nggak ada. gurunya dari mereka Angga? mereka tahu bahwa saya udah tidak nikah lagi sama Nia, udah 7 tahun kami berpisah. Jadi dengan komunikasi dengan OI pun juga Mas Farhad tidak intens? Ya nggak enak juga kita udah berpisah tiba-tiba waktu antar undangan, kamu kerja apa, duit dari mana, kan nggak mungkin saya nanya begitu. Tapi yang jelas pada saat sudah dipanggil polisi saya nanya uangnya dari mana. Uangnya itu dari pengumpulan 25 juta ya, saya pikir masih wajar ya untuk bimbingan belajar. Ya Mas Farhad sebagai seorang pengacara pasti tidak sekonyong-konyong mempercayai itu gitu loh. Apakah memang betul ada kelas-kelasnya dan lain sebagainya? Mas Farhad lihat atau Kelasnya ada, Ngecek cuman nggak sih? disewa, cuman tidak beberapa kali aja pelatihan gitu. Jadi ya bukan fiktif sih. Ada juga orang yang mau masuk kelas, ada juga melalui virtual kan gitu. Jadi tergantung persepsinya gimana mereka menilai keseriusan sekolah itu. Tapi yang jelas menurut saya kalau kita ikut versi yang ditipu, mereka mau masuk pegawai negeri bayar 55 juta ya nggak mungkin gitu. Karena bayar 300 juta pun murah. Tapi kalaupun jadi itu melanggar hukum. Itu membuat kita menutup peluang orang-orang untuk jadi pegawai negeri dengan dihalang cara-cara kita yang tidak benar, cara-cara ilegal. ya. Nah oleh karena itu ya harusnya tuntaskan semua gitu. Jadi diperiksa semua supaya semua orang pada kapok. Tapi Mas Farhad sempat ketemu dengan, apalagi tadi kan orang tuanya dari, guru dari Angga kan, pernah ngobrol, pernah mengkonfirmasi bahwa kejadiannya seperti apa aslinya. Oh pernah gurunya yang si Agustin itu, tapi setelah saya mendengar dia menerima uang dan dapat duit, ya saya pikir ngapain lagi saya ngomong, kan ini orang adalah orang-orang yang Oh jadi ini sistemnya seperti ada MLM-nya gitu ya Mas? maling tiak trek, malah ya dapat bagian gitu. Oh Jadi jadi ibaratnya katanya saya membawa orang untuk ikut bimbel ini, saya dapat Iya. persentase. Iya, kalau melalui OI 100, kalau calo 150, ya dia naikin 150 kan gitu. Oh, tapi orang-orang ini yang membawa member-member bayar baru ini 25 tidak tahu juta. juga. Baru bayar 25 juta, 50 lah, nah, bagi dua mereka gitu. Ada uang distorkan, ada dua. Gara-gara yang ini melihat peluang, ya mau masuk aja.
Karena kalau salah kan yang salah lu gitu kan. Mas Farhad sendiri ngelihat kasus ini seperti apa? Ya kasus ini kayak tipu-tipu gelap aja gitu. Jadi hanya orang yang gelap mata yang mau ditipu gitu. Harusnya dia harus berpikir bahwa logikanya di mana orang bisa jadi pegawai negeri dengan bayar 25 juta gitu. Tapi sebagai seorang pengacara sudah tahu dong ujungnya akan ada di mana. Mas Farhad sudah tahu, udah menyampaikan ini kepada OI. Ya sekarang kan semenjak dia mengaku bukan dia yang buat itu, dia nggak ini, tidak apa namanya, tidak mengaku bahwa hasil pengembangan polisi akan sampai terkuak seperti ini gitu. Kayak ponakannya ngakunya cuma ngirim, ternyata dia disuruh membuat ijazah sertifikat itu. Nah kemudian gurunya yang Angga itu kita anggap baik-baik, guru-guru yang muslim gitu ya. Tapi ternyata dia mengaku sebagai orang BKD ya itu aja. Tapi sebenarnya di luar semua itu yang menyuruh kan sebenarnya pelaku utama. Nah harusnya ya dalam Dalam hal hukum ini itu pelaku kan, utamanya siapa Mas Farhad? ya oh iya gitu. Bukan suami. Suaminya masih abu-abu sih karena masih dilindungi sama OI kan, masih OI belum terbuka gitu. Jadi Mas Farhad sampai sekarang juga belum tahu kondisinya seperti apa sebenarnya begitu ya? Ya saya hanya minta tolong rekening keluargamu print aja gitu, kita mau lihat udah pernah masuk transfer nggak? Transfer dari Jakarta lah, dari 2019 sampai 2001. Kalau memang itu tidak ada ya udah kita tunjukin, kita pamerin aja. Keluarga saya hidup normal, tidak ada berlebihan. Beli mobil kan pernah, ya mobilnya dari uang ini hasil ini, gitu aja simpel. Bayangan Mas Farhad ke depannya kasus ini seperti apa Mas? Ujungnya di mana nih Mas? Ujungnya pasti dihukum, tinggal yang memberatkan dan yang meringankan saja gitu. Mas Farhad pada saat ada kasus ini mencuat gitu ya, ada pemanggilan dan lain sebagainya, Mas Farhad memposisikan sekarang ini sebagai pengacaranya Orang OI, tua aja. orang tua aja. Jadi OI pada saat itu menelpon Mas Farhad untuk minta bantuan. Datang ke rumah. Oh, sempat datang ke rumah. Ya, habis itu Setelah berapa lama tidak bertemu waktu gitu? saya tanya, ya mungkin dia gerah dengan pertanyaan saya, dia nggak pernah datang lagi gitu. Oh. Kalau saya keterlibatannya lebih bagus fokus ke ponakannya. Kalau ke OI ya saya hanya membantu secara moral, tapi yang dapat kuasa langsung. Apa yang disampaikan oleh Mas Farhad sampai OI akhirnya tidak mau kembali lagi datang ke tempat Mas Farhad untuk konsultasi gitu ya Mas? Berarti Katanya, Mas Farhad benar-benar memberikan penjabaran yang jelas, ujungnya ada di sini nih gitu, begitu? Iya, saya bilang siapa yang bikin surat pemalsuan SK kepegawaian itu gitu, oh, bukan OI ya udah. Berarti kalau bukan kamu dan ini murni bimbel, kamu bebas. Tapi kalau kamu yang bikin dan ini bukan bimbel, kamu rayu orang dengan cara-cara menipu. Bukan nggak bisa dibela, tapi bisa dibela, tapi ya harus dipenjara kan kira-kira gitu. Mas Farhad kan bagaimanapun juga sebagai Di situ dia merasa nggak cocok mungkin dari cara ngomong saya kan. Ya karena makin ketahuan kan. Tapi terakhir semua cerita terangkai rapi. Waktu itu ketika saya tanya satu persatu termasuk ponakannya, ceritanya begini, udah yang benar, kenapa begitu? Yang benar begini, kenapa? Karena dilarang, disuruh jangan ngaku, oke. Jadi yang benar gimana? Ojek, kasih surat dia serahkan ke sana. Gitu. Ketika Nia udah nggak ada, tinggal sebenarnya kamu anak kecil ngomongmu di muka orang boleh gitu. Sekarang jujur aja, apa yang terjadi? Gitu. Akhirnya dia jujur ya, om saya yang cetak, selesai kan? Ya udah. Kamu pikir ngomong begitu di polisi, terus polisi selamatkan kamu? Enggak, karena ada saksi lain, malah dianggap mempersulit gitu. Pasti ditahan benar gitu kan. Akhirnya dengan skenario yang bukan skenario ya, dengan penjelasan dari Mas Farhad dan OI tidak kembali lagi ke Mas Farhad begitu untuk berkonsultasi. Dan bagaimanapun hubungan Mas Farhad dengan OI dulu ada hubungan begitu ya? Oh tetap, sampai sekarang saya. Dukungan seperti apa dong? Nia kan butuh public speaking, wah tuh juru bicara gitu. Jadi saya dianggap sebagai juru bicara Nia gitu. Ya jadi saya kan meluruskan gitu, termasuk memberi ide dia, wawancara apa yang akan diomongin. Termasuk meminta maaf kepada para korban dan pada guru-guru yang terlibat sini, kita juga minta maaf, kan nggak ada masalah. Tapi pasti Mbak Nia akan meminta Mas Farhad menjadi kuasa hukumnya dari OI, tapi OI mungkin tidak berkonsultasi lagi Mas Farhad. Keadaan seperti apa? Ya, kalau saya kan bukan pengacara yang perlu membela, tapi saya membela yang perlu gitu. Jadi artinya ini tidak perlu, karena Mas Farhad udah lihat. Kalau dia merasa perlu kan berarti selama ini konsultasi, karena dia merasa tidak perlu kan, karena yang pengacara OI kan Bu Susan.
Jadi saya pikir saya juga tidak bicara yang aneh-aneh di situ kan. Hanya saya mengecewakan Utarakan. agak kecewa dengan Hmm. kenapa polisi menahan guru-guru dan ponakan yang perannya tidak terlalu. Kalau perannya ada ya silakan, tapi jangan ditahan lah gitu. Karena masa begini kan tak semua orang harus dipenjara kan. Hmm. Hmm. Yang penting udah ada yang mengaku, siapa yang paling menikmati gitu. Kalau dia nikmati uang itu nggak ada masalah. Tapi kalau masih sebatas di bawah. Tapi Mas, kalau misalnya terbukti bahwa Oi dan suami menikmati, Mas Farhad ikhlas juga artinya melihat. Oh iya, dari sekarang pun Nia semua udah ikhlas kok. Oh gitu. Udah, nggak ada. Kan kita semua orang-orang pintar semua tahu yang salah yang mana gitu. Hmm. Ya kan artinya kalau anak kita benar-benar benar banget ya kita bela mati-matian gitu. Tapi kalau salah banget ntar diketawain orang kalau bela mati-matian. Justru kita mau minta maaf mati-matian gitu sama orang yang dirugikan. Ini juga yang membuat Mania tidak banyak bicara mengenai kasus ini. Ya salah satunya saya bilang mau ngomong apa lagi nih udah begini kenyataannya. Mereka pada kaget-kaget dapat informasi dari saya begini mereka kaget. Ya kan? Iya, Mas Farhad, Mbak Nia tuh pasti kebayang dong stresnya seperti apa gitu ya. Karena hidup sendiri, lalu juga Ya, punya kasihan putri seperti Oi dan pasti tidak ada yang Tapi mau kan saya punya. bilang, ya, orang menyalahkan seolah-olah kamu sibuk nggak ngurus anak. Justru kalau saya tidak melihat di situ, justru kamu terlalu serius mengurus anak, terlalu apa ya? Anak itu kan dalam pelukan, anak cucu. Fungsi peran OI itu hilang menjaga anaknya ketika cucunya kamu pegang kayak anak kamu gitu. Jadi sehingga dia melakukan perbuatan ini karena nggak ada beban, nggak ada rasa takut, nggak ada mikir anak, karena anaknya di tangan kamu. Hmm, hmm, Kamu bikin anaknya seperti anak kamu kan gitu. ya. Ya, iya benar juga sih. Ya iyalah. Coba dia jaga normal sebagai orang tua rumah. Nggak enak ada teman yang ngerokok ya. Ya ibu yang baik nggak mungkin anaknya merokok dekat temannya. Suruh temannya jangan merokok. Hmm, hmm, hmm. Jadi saya nyalakan Nia gitu. Karena Nia, Hal ini tidak akan terjadi kalau misalnya pernikahan Mas Farhad sama Mbak Nia masih berlangsung nggak? oh dulu ada beberapa kejadian. Tapi bisa saya atasi gitu. Tapi susah juga ya. Karena memang kita ini kan bapak tiri ya. Kalau kita mau keras banget ya lu bapak tiri gitu. Jadi ketika kita biarin hancur banget gitu kan. Hmm. Tapi saya sudah tunjukkan bahwa ketika saya menjadi bapak tiri, saya tetap menyelesaikan dan membantu dia di berbagai persoalan. Bahkan mantan bapak pun saya lakukan membantu juga gitu. Saya nggak ada mikir-mikir yang lain lagi. Tapi maksudnya saya nggak mikir untuk membela, tapi Nia harus berpikir untuk tidak memperlakukan dengan cara-cara ini agar nggak terulang lagi kan gitu. Jadi kejadian ini adalah akumulasi dari Bukan akumulasi. apa yang dampaknya dampaknya. dari terlalu sayang dan menjakan anak. Nah, itu. Mas berarti Mas Farhad pada saat itu kan ada Oi begitu ya sebagai anak sambung, ada juga Angga gitu. Berarti perlakuan cara pola asuh dan pola didiknya berbeda. Sama, mungkin Kenapa outputnya berbeda? kan gini, kalau orang itu kan misalnya sudah tua suka main boneka. Kenapa? Karena masa mudanya, masa kecilnya nggak ada boneka kan begitu kan. Ketika dia dulu mungkin masih kecil susah, nah dia nggak mau anaknya susah kan gitu. Iya. Ketika anak dia nggak ada yang urus, dia mau cucunya dia urus kan itu aja pola berlebihan itu kan. Makanya kalau saya dulu didikan orang tua saya, misalnya saya mau beli baju, kalau nggak ada uang nggak dipaksain. Malah kalau kita sudah ambil sembunyi-sembunyi taruh di keranjang, kita berharap ibu kita bayar tidak, kita dicari kamu ambil ini enak aja gak ada duit gak jadi gitu. Kalau ini kan dipaksain mengurangi bagi, kalau ibu kita tegas gitu akhirnya kita tahu prihatin, oh kalau nggak ada uang begini ya, oh kalau nggak boleh ngambil begini nggak boleh gitu, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Ya kalau dia mungkin kalau dia lihat anaknya ambil baju, kasihan jangan menyinggung, harusnya tegas aja gitu. Hilangin S-nya bukan tegas, tega aja gitu. Nah kalau sama Angga gimana Mas? Artinya Oh lebih lagi sama Angga, cuman Angga laki-laki kan. Nah, gini karena gimana beda praserta- bapak kan. Cuman Angga itu masih ada otak dan jiwa saya gitu, tanggung jawabnya ada. frekuensi bertemu dengan Mas Farhad? Sesekali aja. Oh enggak tiap minggu ada. Nah gimana caranya Mas Farhad bisa mengawasi supaya Nggak bisa, itu kan saya juga baru akhir-akhir ini ya hubungan bagus kan. Selama apa ini sih? kan, selama ini ya susah kalau perempuan itu harusnya superwoman menjadi superman ya hasilnya begitu kan. Tetap aja perempuan itu lemah untuk memelihara wanita laki-laki rumah tangga. Saya perempuan itu butuh rumah tangga, makanya saya bilang ke Mania, kenapa kamu bercerai dengan saya, kamu nggak cari laki-laki?
katanya kamu mencari yang terbaik. Ya, kalau dapat juga kan, berarti kan masih saya yang terbaik. Wah, gitu tuh. Itu dia Mas. Iya, logikanya harus begitu gitu. Belum bisa move on. Oh, enggak juga. Bukan gitu maksud saya. Ya, saya kan ya. menyatakan dia kalau orang mau bercerai kan dia itu cerai. Jangan mungkin Cari, benchmarknya karena Mas anak-anak ini Farhad. butuh bapak gitu. Benchmarknya Mas Farhad. Jadi Ya, belum tapi menemukan kalau yang lebih mau baik ya daripada Mas bercerai, Farhad mungkin. Ya mungkin mau cari yang lebih baik lagi. Nah. Karena dulu saya sempat mencegah perceraian. Karena saya pikir kamu udah tua. Apa mungkin dapat jodoh, apa mungkin mau bekerja lagi start gitu. Tapi kan memang orang ada masa senang itu. Di ketika terbang kayak burung yang terbang dari sangkar gitu kan. Tapi dia lupa ada masa susah orang gitu. Kalau saya ya saya alami aja kan. Ya karena saya keluar dari rumah itu kan kayak Tarzan kan begitu. Karena dulu kan kita nggak mikir. Nggak bawa apa-apa ya. Iya nggak pernah mikir uang nanti kalau cerai akan dibagi. Semua Nah, itu kita kasih istri. tanah yang dibagi Ya udah, dua? akhirnya cuma satu aja yang dibagi. Yang lain kan semua mobil semua diambil. Rumah semua diambil. Saya nggak ada apa-apa. Ya kan? Mas Farhad meninggalkan Mbak Nia itu dengan rasa ikhlas, rela, atau masih ada sesuatu yang mengganjal? Ya, rasa senang aja saya rasa. Kenapa? Ya kalau saya nggak ikhlas kan katanya nggak move on. Ya saya senang aja. Karena menurut saya harusnya saya bayar listrik satu rumah 15-18 juta sebulan. Begitu cerai ya saya tidak bayar lagi. Paling mahal 700 sekarang cuma 2 juta kan betul nggak pikiran saya gitu. Pakainya logika bukan hati ya Mas. Iya kan saya udah mencegah gitu. Gimana nanti kamu bayar listrik semua. Tapi kita punya video nih Mas Farhad tayangan kebersamaan Mas Farhad kembali dengan Mbak Nia ya. Kita lihat nih. Pesan orang tua buat anak untuk bisa menjaga diri dan menjaga hati. Ini lagu kesenangan dari Nia Daniati. Siang malam dia nyanyi lagu itu. Kalau dia mengingat mantan suaminya yang seperti anaknya sendiri. Bulan dahulu Angara toami Anak Asiaku Sihabuju Untuk Masih Semakin lama semakin dekat nih Mas. Oh enggak, ini hanya Awalnya saat itu karaokean, nanti di bukan pelaminan lagi karaoke. Mas. Kita di salah satu studio, ya karena reporter dan pekerja di situ kangen suara Nia, dicarikan lagu yang temanya tentang pesan orang tua kepada anaknya gitu. Makanya lagunya lagu rada sedih. Nah, oleh karena itu saya nyanyi kebetulan agak tahu lagu itu gitu. Memang suaranya Nia ini kan suara melengking, Ya, suara cempreng yang merdu. ya. Bukan cempreng pusing tapi cempreng merdu gitu. Cemprengnya menghasilkan Itu ya Mas. kadang-kadang itu gini kan, biasa ada kadang-kadang ketika sombong, ketika marah. Tiba-tiba saya ke daerah, ke restoran, wah putar lagu yang Nia Daniati. Sini kamu ini, bisa gak lagu ini diputar? Kalau sudah bercerai masih putar lagu ini. Gitu. Mas, Tapi lagu lama, ada orang
nyanyi gitu. Saya mau ngasih kamu uang, kamu nyanyi lagu ini jadi saya nggak kasih kamu duit. Saya gitu. Jadi nggak jadi. Tapi lama-lama saya pikir biarin aja ya sebenarnya kan menurut saya. Kalau memang itu lagu mereka senang dengan memutarkan lagu itu ya alhamdulillah gitu. Mas, berarti kalau misalnya Mas awalnya agak keberatan dengan mendengarkan lagu punya Mbak Nia, berarti kan ada hal-hal yang masih tersimpan dari Mas Farhad ke Mbak Nia. Sampai dengan sekarang ya, meskipun sudah ada perceraian, menurut Mas Farhad sosok Mbak Nia itu gimana? Kalau Nia ini so pintar ya. Gitu. So pintar, so berpengalaman gitu. Jadi kalau karena usia kami beda 12 tahun, dia lupa kalau calon suaminya ini walaupun muda harusnya lebih pintar dari dia gitu. Karena saya sekolah, saya punya pengalaman gitu. Sehingga nggak mau dibilangin. Ya suka-suka dia, ya suka-suka hati dia. Termasuk kayak listrik, saya bilang kita pakai token aja. Supaya kalau nggak dipakai nggak naik, nggak bayar abonemen. Dia nggak mau gitu, selalu berpikir yang pakai yang di atas 12.000, 25.000 watt gitu. Nanti rezeki Tuhan yang kasih gitu ya. Giliran bayar listrik, ya disewain ada rumah disewain sama orang kok 8 juta 1 bulan listrik ya gitu. Giliran rumah nggak ditebus 1 bulan, abonemennya berapa itu? Sudah 1 juta, 1 tahun 11 juta. Nah, dia nggak mikir ke situ gitu. Kalau saya berpikir, ya saya beli token aja yang kalau 7.000 watt, saya beli yang 3.502 gitu. Saya isi aja gitu. Kalau nggak dipakai nggak mau berjalan itu. Nah kedua, tentang misalnya pendidikan anak, ponakan saudara, dibilangin juga nggak mau juga. Termasuk tentang sekolah anak saya nggak mau anak saya kaya, saya mau anak saya pintar. Gitu. Kalau dia sih, begitu udah bayar sekolah anak tuh mahal tuh 100 juta dulu. Itu di Trisakti. Begitu lihat anaknya berteman, sibuk, bisnis, ya sampai sekarang nggak jelas. Ya kalau saya bilang, kenapa kamu nggak dengar saya? Saya mau marahin anak kamu, tapi anak tiri waktu kamu kalau tersinggung sedikit anak kamu ungsiin lagi ke rumah kakaknya. Jadi nggak nyaman gitu kan? Oh, jadi dari awal memang dengan Oi memang hubungan tidak terlalu bagus gitu ya Mas? Bukan tidak terlalu bagus, ya memang dianggap anak ratu lah gitu. Ya. Jadi kita Bapak Sambung ini tidak punya kewenangan ke situ. Oke. Mas kalau dibilang bahwa ya Mbak Nia dalam tanda kutip tidak begitu banyak mendengarkan dari Mas Farhad begitu ya. Dalam kondisi sekarang di mana putrinya sedang terlibat masalah hukum dan Mas Farhad menguasai masalah hukum. Dia masih gini, yang salah satu yang saya bilang itu suaminya Oi itu kan dipakai rekeningnya, dia pura-pura nggak tahu. Gitu. Terus dia udah nggak kerja, nggak ada gaji. Terus ngapain dipiara di rumah? Amputasi aja. Kalau dia masih cinta sama Oi, dia kos aja, nggak usah suruh tinggal di rumah. Suruh kos, suruh dia suruh keluarganya bantu, kan istrinya gitu. Kalau dia juga ongkos ke Manado dibayarin sama Nia, ongkos makan ditanggung, ngapain gitu. Justru kan dia nggak bertanggung jawab membiarkan istrinya begini gitu. Waktu istrinya ditahan juga dia nggak ada di situ. Nah dia masih kasihan gitu, masih gini, nggak bisa kasihan. Ngapain kasihan sama orang yang nggak kasihan sama kamu dan anakmu? Udahlah, saya dulu pontang-panting dulu cari uang buat kamu tinggalin juga. Kenapa ini orang nggak ada uangnya? Nggak mau masuk penjara bareng istri ya, kita kasihan sama dia kan? Bukan. Ya pokoknya nanti aja. Kalau suatu saat kau menyesal, kau anggap itu rugi, kamu dengan uang saya gitu. Titik ini penyesalan bukan? Siapa? Dia? Mbak Nia. Akan menyesal. Oh belum, baru akan. Katanya anak ini jaga anaknya, lo ini bukan bapak kandungnya. Saya aja dulu bapak, bukan anak kandung, anaknya saya nggak boleh saya rawat. Kenapa ini? Kira-kira seperti itu kan? Iya. Saya nggak mau banyak bicara. Mana rekeningnya? Buka, saya pengen lihat. Kalau nggak ada downloadnya baru saya percaya. Kalau nggak, itu saya nggak percaya. Saya bela mati-matian kalau nggak ada. Tapi kalau dia nggak berani, nggak usah lo larang gue kalau gue nyerang ke sana. Karena memang menurut gue, karena masih miara itu, masih menganggap nggak bisa. Iya. Mas tapi gimana caranya Mas ada dalam satu partai connection itu masih ada gitu loh. Koneksi kemana? Ya maksudnya perasaan-perasaan itu nggak bisa diberitahu, tapi Mas juga bekerja sama nanti dalam partai. Oh ini lain, bukan partai. Kalau partai dia ngikuti 1000% saya. Oh. Saya suruh pakai baju ini kamu, ngomong ini kamu, ikut. Tapi kalau ini kan menyangkut anak mantu kan. Jadi hal-hal Kan orang kan di mertua dalam- itu kan mantu itu dianggap anak Betul, gitu. betul, Cuman kalau betul. saya sih pakai logika gitu.
anak kamu di penjara, yang makan uangnya suaminya bersama. Terus suaminya nggak ada uang lagi, udah nggak kerja lagi. Terus kenapa mau dipiara, amputasi dong. Ya, Jangan tinggal di rumah jauh-jauh sana, urus sana. Kalau perlu masuk bersama di penjara kan pikir saya begitu. ya. Kalau dia enggak, selalu berpikir positif gitu. Kalau gitu anakmu yang jelek, suaminya enggak kan? Padahal uangnya di situ, betul nggak? Sedangkan yang dilaporin kan dia, gitu kan? Benar. Hanya anaknya ngaku ini nggak tahu apa-apa, pinjam rekening gitu doang kan? Gitu. Oke, Mas Farhat terakhir kemarin ke Polda menemui Oi. Saya belum ketemu, saya hanya waktu itu mengurus ponakannya aja. Saya minta polisi jangan ditahan, karena diundur itu suaranya udah jemput ya udahlah. Oke. Ya memang ada pertimbangan karena ini kasus menarik perhatian dan mereka bilang oh itu nggak ngaku, makanya mereka harus konstruksi hukumnya ini harus kuat. Kalau tidak nggak dilakukan upaya nanti dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti. Siap. Nah, makanya ditahan. Mas Farhat, kita tahu tadi Mbak Nia belum ada pendamping, tapi Mas Farhat tahun 2024 kan akan maju menjadi calon presiden. Iya. Harus ada pendamping dong. Sudah ada pendamping sekarang ini Mas Farhat di detik ini? Sudah ada. Oh sudah ada. Ya, Kok tinggal- biasanya diperkenalkan sama kita kok? Nanti kalau sudah nikah, takutnya belum nikah nanti kan nggak jadi lagi, ribut lagi. Hebohnya kok calon presiden gagal lagi. Oke, Mas Farhat terima kasih Yang jelas, atas kenapa? saya nggak ada niat atau nggak akan nikah sama Nia gitu. Nia itu Nggak ada, CLBK itu nggak ada ya? Nia itu jadi ibunya anak saya. Bukan ibu negara tapi Ibu dari ibu dari anak saya. anak saya. Mas Farhat Mantan. terima kasih sekali atas Bukan kehadirannya. mantan. Bukan mantan. Jangan akan jadi mantan lagi ya. Jangan mantan. Terima kasih, tentunya ini kesempatan sangat luar biasa. Mas Farhat bisa datang ke iTalk dan kita doakan mudah-mudahan semua urusan ke depan Mas Farhat, Amin. baik personal maupun pekerjaan termasuk Amin. untuk partai semua berjalan lancar Amin, ya Mas Farhat, doain diberikan mudah-mudahan. terbaik ya. Thank you. Niat setelah baik, ini, insya Allah hasil terbaik. amin. Dan setelah ini kita juga ada salah satu bintang tamu di mana kita tahu sekarang informasinya bahwa sang anak sedang menghilang entah kemana begitu ya. Dan sang ibu ini juga sekarang sedang kebingungan untuk mencari keberadaan dari anaknya. Kita akan segera kembali tentunya di iTalk.